Baik, ya terima kasih. Mohon maaf sebelumnya untuk terkait global karir di peluang kerja ya, tentunya di luar negeri, baik dalam negeri maupun luar negeri memang sangat menggiurkan sekali ya. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lebih berpengalaman lagi, ada yang lebih expert lagi. Saya hanya sharing aja ya, hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita atau berbagi perjalanan langkah awal menuju dunia profesional ya, tentunya ke kancah internasional terkait dengan OHN ini. OHN ini occupational health nurse di sini memang sangat familiar sekali tentunya di dunia luar ya. Tapi untuk di Indonesia itu lebih mengarah terkenalnya itu ke paramedik. Memang alangkah baiknya memang saya sangat appreciate sekali terkait dengan Apoki. Berdirinya Apoki di sinilah kita supaya lebih fokus lagi ke arah mana lah bagian uh, profesi kesehatan di sini harus kita kembangkan. Nah, inilah dari Apoki di sini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi supaya lebih mengarah ke kancah internasional tentunya. Baik, di sini dari dilihat dari background ya, namanya OHN ini occupational health nurse, tentunya di bidang perusahaan ini memang sangat kompleks sekali di bidangnya, tidak hanya di area-area manufaktur, di pabrik-pabrik, di gas, bahkan bisa di area perkapalan juga itu bisa termasuk dari sisi perusahaan juga ya. Terus kemudian di pertambangan minyak di sini kan luas ya kompleksnya, ada di rig, ada di platform, ada juga di vessel-vessel yaitu terkait dengan project-project survei atau inspection terkait dengan underwater inspection-nya. Itu sangat luas sekali. Kemudian next, Pak Fahrul. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Kemudian terkait dengan peluang kerja ya. Tadinya saya awal untuk hanya sharing, ini kan hanya sharing ya, awareness ya. Tadinya saya tidak mau tidak menyampaikan terkait materi ya, tapi ini hanya sharing aja, jadi supaya ada gambaran, makanya saya dibuatlah terkait dengan PowerPoint-nya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan untuk mengarah ke depannya. Terkait peluang kerja di perusahaan luar negeri ini memang kita harus dibekali di beberapa terkait dengan motivasinya apa sih kerja ke luar negeri. Salah satunya adalah Iya. gaji lebih tinggi ini memang sudah lebih jelas ya. Gaji lebih tinggi, benefitnya atau manfaatnya lebih menarik. Terus kemudian pengalaman kerjanya secara internasional, jadi kita lebih mengenal suku budaya di area-area kancah luar negeri ini. Terus kemudian meningkatkan kemampuan bahasa juga dan komunikasi bilingual ya, tentunya dengan para pekerja yang ada di sana, karena sangat berbeda sekali budayanya antara Indonesia dengan di area luar ya, ekspat itu. Kemudian membuka jejaring global, tentunya tidak hanya terkait dengan karir khusus keperawatannya, tapi juga bisa dengan di kancah bisnis ataupun pendidikan itu bisa juga. Kemudian peluang karir lebih luas dan berkembang. Nah, memang itu di daerah luar negeri sana itu memang peluang karirnya itu lebih luas ya dan lebih bisa dikembangkan. Uh, Memang tadi saya sedikit terkait dengan termotivasi ya, tadi membuka jaring global. Saya juga terinspirasi terkait dengan mengambil apa namanya S2 keperawatan ini ya, karena mereka udah lebih bagus juga gitu. Jadi memang selagi kita mampu, kenapa tidak gitu. Apalagi sekarang sistemnya ada yang namanya apa namanya online dan offline ya. Jadi uh, offline dan online ini bagi para pekerja bisa dimanfaatkan sekali ya, karena momen-momen itulah kita bisa berkembang dan
bisa berpikir ke depannya. Kemudian eh, jenis-jenis industri yang saya tadi sempat sampaikan di profil tadi itu memang selain dari kancah-kancah perusahaan-perusahaan di bagian manufaktur atau di dunia offshore, itu bisa juga dari teknologi dan IT. Sekarang teknologi-teknologi di luar negeri juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT juga butuh juga dengan ada paramediknya, biasanya seperti itu. Kemudian di engineering, oil dan gas yang tadi di profilnya, terus kesehatan yaitu di rumah sakit, perawat, caregiver, dokter itu memang sangat dibutuhkan sekali karena mereka di luar negeri sana itu terus terang mereka sangat appreciate sekali kepada Indonesia lokal tentunya karena Indonesia itu terkenal ramahnya itu yang harus kita tetap jaga dan pertahankan untuk terkait itu. Kemudian di maritim juga di bagian offshore technician memang eh, tadi saya sempat menyimak ya dari Ibu apa namanya dari Bu Ambar ya tadi terkait dengan eh, karir sebagai paramedik atau perawat di perusahaan ini tidak hanya satu posisi gitu, tidak hanya satu posisi itu memang sangat ini juga ya, jadi bisa multi multi talent gitu. Tadi juga disampaikan juga sama terkait sama siapa namanya Nurse Fora Erezega juga sempat disinggung itu memang di perusahaan itu tantangannya itu salah satunya tidak hanya satu posisi bahkan bisa dua bahkan tiga posisi. Seperti itu seperti yang saya alamin juga ketika bekerja di perusahaan itu tidak hanya satu posisi bahkan di luar kemampuan pun di luar profesi itu bisa kita ambil seperti tadi di awal tadi ada profil saya terkait dengan pelatihan-pelatihan itu ada namanya HLO sama HDA. HLO HDA itu Helicopter Landing Officer itu sebagai pemarkir lah bisa dibilang pemarkir untuk chopper pun itu bisa dihandle sama kita juga bisa gitu. Yang penting kita punya sertifikasinya. Nah itu saya juga pernah pengalaman jadi medik plus radio operator tepatnya atau radio officer di perusahaan itu kebetulan waktu itu di RIG jadi saya pegang untuk apa namanya sebagai pemandu untuk chopper juga seperti itu multi multi talent lah dan kemudian nah ini gambar sedikit saya ini waktu di apa namanya waktu di project di Dubai ya project di Dubai dengan rekan-rekan sejawat juga ini perawat yang di sana juga kebetulan saya biasanya sendiri ini alhamdulillah waktu itu saya ada 3 orang jadi timnya ini orang Pakistan orang India dan ini saya sendiri. Next. Ya Pak, bentar. Jadi hanya sekelumit yang itu ya, ya terkait dengan syarat-syaratnya, syarat umumnya. Memang selain dari dibekali dengan soft skill, itu juga dibekali dengan yang paspor sama visa itu wajib ya. Terus kemudian juga terkait dengan kemampuan bahasa juga bahasa Inggris terutama karena tidak hanya di luar ya sekarang di Indonesia udah bagus sistemnya di mana di setiap perusahaan dia apa namanya membuat laporannya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang pure bahasa Indonesia, ada juga bahasa Indonesia. Disitulah kita belajar dari situ supaya kita juga bisa supaya nggak asing lagi mengenal istilah-istilah kata-kata teknikal gitu. Jadi nggak hanya istilah medis, tapi istilah-istilah teknikal juga kita harus paham. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah pendidikan dan sertifikasi sesuai bidang ya. Sebenarnya untuk ijazah itu nggak harus S2. Di sana juga ada yang D3, ada yang S1 gitu. Yang orang-orang kita kerja ke luar negeri itu D3 juga bisa, S1 juga bisa. Jadi karena yang paling penting di sana itu adalah pengalaman kerja dan dia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya kemudian tercertified gitu kan artinya kompeten. Nah,
di situ kita bisa. Dan CV juga tentunya sangat mendukung sekali yang bisa standar internasional. Medical check up itu jelas, karena medical check up itu minimal untuk keluar itu biasanya pakainya OGUK ya, OGUK atau AEU itu untuk standar internasional ya. Sekarang di Indonesia udah banyak kok, udah banyak, jangan khawatir rekan-rekan semua. Untuk soft skillnya, adaptasi budaya, kerja tim itu memang itu yang harus kita pertahankan ya di Indonesia sebagai orang Indonesia yang kita apa namanya sangat diapresiasi sama bangsa mereka ya. Terus kemudian cara mendapatkan pekerjaannya banyak sekali sekarang, ada di, kalau dulu hanya di Rizon ya, dulu kalau mungkin rekan-rekan semua tahu tuh zaman dulu tuh hanya di Rizon. Nah sekarang banyak di LinkedIn juga bisa, Indeed, Glassdoor, Jobstreet juga banyak. Jadi di situ bahkan di Facebook pun ada gitu. Tapi harus hati-hati rekan-rekan semuanya. Harus kita benar-benar sharing, perhatikan terkait itu. Terus website resmi perusahaan luar negeri itu biasanya dia pakainya ORG, atau ada juga yang .com gitu. Tapi ya itu hanya beberapa aja gitu ya. Itulah harus kita perhatikan domain email mereka ya. Agensi yang resmi juga yang terdaftar juga perlu kita ketahui. Program untuk pemerintah untuk sekarang banyak yang ke rumah sakit ya, G2G atau ke Jepang, Korea itu banyak bisa itu dilakukan sebagai bahan pengalaman kalau mau kerja di rumah sakit. Terus melalui beasiswa juga untuk melanjutkan program di Jepang atau pendidikan juga bisa seperti itu. Nah ini segelintir foto ini waktu di Rik Semisap ya. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah familiar, Rik Semisap, Rik Check Up itu ada beda-beda ya. Ini waktu di Rik Semisap, kebetulan nih dengan orang luar, jadi bosnya orang luar, jadi saya sendiri untuk tim medisnya, kebetulan saya hanya sendiri aja di sana. Jadi saya untuk handle semua karyawan di sana. Nah ini di sini saya handle jadi HSE juga, jadi mediknya juga iya. Next. Kemudian tips suksesnya, kita sebenarnya tips sukses ini hanya motivasi dari kita sendiri sebenarnya ya, karena mau sukses itu tergantung dari diri kita sendiri. Tapi yang biasanya yang orang-orang lakukan itu yang jelas kita harus siapkan dulu dokumen-dokumen sejak dini gitu. Seperti halnya saya dulu pernah saya habis lulus kuliah langsung pengen kerja ke ini ke apa namanya ke dunia perusahaan. Ya saya bekalin dulu dari perusahaan. Jadi apa, saya training dulu umpamanya yang sekarang ini BTCLS atau ACLS, Perkes itu wajib ya, itu syarat utama gitu. Nah itu kita harus fokus ke situ dulu, nanti kalau memang mau kerja ke perusahaan ya gitu. Kemudian latih komunikasi, wawancara bahasa asing, apalagi sekarang di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan asing, salah satunya Cina ya. Nah itu sekarang makin ngeri lagi, pakai syaratnya pakai bahasa asing, yaitu Mandarin harus minimal bisa ada gitu. Itu memang tantangan global ya. Terus pahami budaya kerjanya yang sesuai dengan negara tujuannya, karena masing-masing budaya beda. Waktu itu saya kerja di Afrika juga beda budayanya di sana, kerja di Dubai beda, di Qatar beda, terus di Myanmar juga beda budayanya. Jadi kita menyesuaikan dengan mereka, karena kita ini adalah salah satu role model buat mereka, karena kita bisa dibilang di dalam perusahaan itu kita sebagai supervisi, karena kita ikut meeting tiap hari kalau di perusahaan itu, jadi kita harus ngehandle apa masukan-masukan dari tim-tim mereka umpamanya terkait dengan penyakitnya ini apa, itu harus dilaporkan minimal. Kemudian dari hal yang lainnya, kita juga harus tertanam kepada diri kita sendiri. Kita kerja ke luar negeri itu bukan hanya nyari uang, tapi kita bisa membangun koneksi ke depannya supaya lebih luas lagi, dan tentunya tidak lepas dari silaturahmi gitu ke rekan-rekan semua. Jadi dunia ini nggak sempit gitu. Jadi dunia ini luas sebenarnya terkait terutama perawat ya. Ini salah satu achievement saya juga. Ini waktu dapat penghargaan di Qatar ya, ada sertifikat, jadi mereka ngasih appreciate ke saya yang
terkait dengan pekerjaannya. Seperti itu salah satu ini apa namanya motivasi buat saya sendiri khususnya ya. Itu next. Nah, ini udah selesai dan pada saat ini saya karena berhubung kerjanya tuh di Indonesia karena saya uh, melanjutkan S2-nya target kampus itu dua tahun, tapi alhamdulillah nih saya udah selesai 1 tahun setengah tapi wisudanya nanti ini tinggal nunggu wisuda sudah yudisium, tinggal nunggu wisuda. Jadi alhamdulillah udah dapat gelar uh, dari 43 orang saya salah satunya gitu. Jadi ada 5 orang yang lulus duluan termasuk saya dan saya yang ketiga. Jadi ya alhamdulillah. Jadi rekan-rekan semuanya jangan sampai terkait dengan profesi keperawatan ini sangat luas sekali. Jangan sampai berhenti untuk belajar karena makin kedepannya tantangannya ini sangat luar biasa sekali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi para senior-senior atau para narasumber yang lain terkait kalau memang pengen kerja di perusahaan itu harus siap di posisi multifungsi gitu, multi talent, harus serba bisa. Kayak saat ini saya sekarang kerja di Indonesia tapi di laut, tetap di laut, ya alhamdulillah lumayan gajinya gitu. Tapi saya suka freelance. Saya tuh bisa dibilang nggak suka permanen, saya suka freelance. Freelance itu saya bisa kemana aja gitu. Yang penting per project. Project selesai, kalau dia ada project lagi panggil lagi. Termasuk yang ini, saya freelance, saya udah setahun di sini, ada project selesai panggil lagi, project selesai panggil. Dan saya ngambil di sini kenapa, karena saya fokus dulu ke tesis itu, dan sekarang alhamdulillah udah selesai. Habis ini saya baru kalau ada tawaran lagi keluar saya paling itu salah satu profil saya, dan itu hanya sekedar motivasi terutama buat diri saya pribadi dan umumnya buat rekan-rekan semuanya terkait dengan Apoki di sini. Saya sangat apresiat sekali ya, sangat apresiat sekali terkait dengan program-programnya, sangat luar biasa. Ibu Ambar dan jajarannya apa namanya sudah bagus lah Apoki ini. Tinggal kita kembangkan, ayo bersama-sama. Cuman permasalahannya ya kita harus fight ya, harus kita bisa survive dengan cara ya dengan apa namanya dengan posisi kita sendiri terkait dengan komitmen kita, terus kompetensi kita harus bisa. Setelah itu baru yang namanya gaji gitu. Itu salah satunya. Mungkin dari Pak Fahrul berapa menit lagi ya? Mungkin masih ada 20 menit, Pak. Mungkin Oh, bisa digunakan untuk tanya jawab, Pak. boleh, biar sekalian ya. Silakan.